你会在什么时候喜欢上一个人？ Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Lin Lin. Ia sangat suka membantu kawannya yang kesusahan akibat diejek oleh anak-anak dengan ukuran badan yang lebih besar dari mereka. Orang tua Lin Lin ini bekerja sebagai pemilik toko kelontong. Oleh sebab itu, ia sering mencuri permen milik orang tuanya untuk diberikan kepada anak yang lebih membutuhkan. Seperti yang ia lakukan saat ia memberikan sebuah permen kepada seorang anak yang terlihat culun. Setelah dewasa, gadis itu berubah menjadi seorang gadis yang sangat malas dalam belajar. Bahkan saat di kelas ia terlihat selalu mengantuk walaupun di malam hari ia tidak pernah belajar. Semua itu berubah ketika seorang cowok culun bernama Fang Yu menyerang. Fang Yu ini adalah cowok pintar di kampung Lin Lin karena mempunyai hobi belajar dan selalu mendapatkan piagam penghargaan dari sekolahnya. Karena kepintaran Fang Yu ini membuat ibu Lin Lin menyuruh Lin Lin untuk belajar sepanjang malam sama seperti yang dilakukan Fang Yu. Dia baru boleh berhenti belajar jika Fang Yu juga selesai belajar. Semenjak kejadian itu, Lin Lin sangat membencinya. Sepanjang malam ia juga melempari jendela Fang Yu agar berhenti belajar dan menyumpahi agar Fang Yu pindah dari desanya. Pada suatu pagi saat mereka berangkat sekolah, Lin Lin memberikan sebuah apel pada Fang Yu. Padahal sebelumnya, ia membawa pisau seolah-olah akan melukai Fang Yu di tempat tersebut. Di suatu saat, Lin Lin yang berjalan-jalan di tepi pantai, ia melihat seorang pria sedang berteriak memanggil nama Ruting yang merupakan seorang cewek populer di sekolahnya, sambil mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi pacarnya. Mendengar hal itu, Lin Lin pun kepikiran hal gila untuk mencomblangkan Fang Yu dengan gadis populer di sekolahnya itu, di mana ia menulis 2 buah surat dan masing-masing surat tersebut berisi ajakan untuk menonton bioskop. Pada malam harinya, rencana Lin Lin terlihat berhasil karena Fang Yu terlihat tidak belajar, bahkan lampu di kamarnya juga mati. Yang hal itu menandakan tidak ada aktivitas apapun di sana. Jadi selama seminggu full, Lin Lin sangat bahagia dan tidak pernah belajar lagi. Di hari ke-7, tiba-tiba saja lampu kamar milik Fang Yu kembali menyala terang dan membuat mata Lin Lin silau. Ia juga mendapat kabar bahwa siswi populer yang bernama Ruting pindah sekolah, dan hal itu menyebabkan Fang Yu kembali rajin belajar. Karena itulah selama beberapa hari kemudian, ia pun terpaksa harus belajar mengikuti apa yang dilakukan cowok itu. Karena Lin Lin ini menjadi rajin belajar, tak disangka, ia bisa lolos ujian masuk sekolah terbaik di negara tersebut, walaupun hanya menepati jurusan peternakan yang kurang populer. Namun anehnya, Fang Yu yang notabene bisa masuk jurusan yang lebih populer, justru masuk di jurusan yang sama dengan Lin Lin. Hingga akhirnya, mereka pun masuk di kampus yang sama dan disambut meriah oleh penduduk kampung tempat mereka tinggal. Mereka berdua pun akhirnya berangkat ke kampus bersama-sama. Di sana, Lin Lin masih penasaran dan menanyakan kenapa orang sepintar Fang Yu masuk di jurusan peternakan. Padahal sebenarnya, dia bisa masuk di jurusan favorit. Mendengar perkataan Lin Lin, ia berpikir bahwa Lin Lin akan pindah jurusan. Yang ternyata, menurut Lin Lin, bisa diterima di jurusan peternakan saja ia sudah bersyukur. Saat pertama kali masuk kuliah, Lin Lin berlarian di kampusnya dan hampir saja tertabrak mobil. Namun akhirnya ia malah menabrak seorang pria tampan bernama Xiaoxi dari jurusan biologi. Hingga mereka bertiga pun akhirnya saling berkenalan. Ketika berkenalan, Fang Yu terlihat sedikit kesal. Apalagi saat Xiaoxi mengajak Lin Lin jalan bareng. Saat mengira Fang Yu dan Lin Lin sepasang kekasih dan akan merebutnya dari genggaman Fang Yu, mereka pun akhirnya berpisah.
Kemudian, Linlin berkenalan dengan teman sekamarnya dan mengajaknya berkeliling kampus. Sedangkan Fang Yu terlihat sedang mengambil sebuah buku berdasarkan jurusan yang ia ambil. Saat Linlin dan Fang Yu berkumpul dari mengambil buku jurusan, tak disangka mereka bertemu dengan cinta SMA Fang Yu yaitu Ruting. Mereka pun saling mengobrol hingga seorang teman Ruting datang. Kemudian mereka berpisah ketika Fang Yu mulai kelihatan risih karena teman-teman Ruting membahas masa lalu tentang surat cinta pada saat di SMA dulu. Mereka berdua lalu mengunjungi kelas pertama di jurusan peternakan itu. Saat perkuliahan dimulai, Profesor Zhang melakukan sambutan kepada mahasiswa karena mahasiswa di jurusan peternakan kali ini di atas rata-rata daripada tahun-tahun sebelumnya. Saat berbangga mendapatkan mahasiswa yang banyak, ternyata ada sebagian besar mahasiswa yang berharap pindah jurusan, bahkan tidak peduli dengan apa yang diajarkan di sana. Namun sepertinya hanya ada satu orang yang bersyukur masuk jurusan tersebut, yang tak lain adalah Linlin. Setelah itu, Linlin bersama temannya menghadiri acara pembukaan MOS di kampus. Dan saat sedang memasuki gedung tersebut, secara tidak sengaja ia menabrak cowok yang pernah ia temui waktu itu, yang bernama Xiaoxi. Melihat Xiaoxi menggunakan sebuah kostum, dan diketahui ia akan menari adat dalam pertunjukan tersebut. Tak lama kemudian, pertunjukan pun dimulai. Para mahasiswa berteriak histeris melihat pertunjukan di atas panggung itu, terutama pada saat Xiaoxi sedang menari. Dan yang paling senang melihat pertunjukan tersebut tak lain dan tak bukan adalah Linlin. Saat itu, Fang Yu tak sengaja mendengar percakapan antara Ruting dan seorang pria dari kelas biologi yang ingin berkenalan dengannya. Karena kesal, Fang Yu langsung menarik Linlin agar duduk di kursinya. Di tengah pertunjukan itu, Fang Yu kembali mendekap Linlin ke dalam pelukannya. Mungkin maksud Fang Yu, hal itu ia lakukan untuk memanas-manasi Ruting agar cemburu. Dan dengan spontan, Fang Yu berkata bahwa Linlin adalah pacarnya. Setelah pertunjukan, Linlin masih belum mengetahui maksud dan tujuan Fang Yu mengatakan hal itu. Kemudian pada saat di kamar, sebelum tidur, Linlin pun bertanya pada teman sekamarnya tentang hubungan Fang Yu dan Ruting. Di situ ia mendapatkan kabar bahwa sebenarnya Ruting mencampakkan Fang Yu karena ia adalah seorang kutu buku. Linlin kemudian menebak bahwa alasan Fang Yu menganggapnya pacar adalah untuk memanas-manasi Ruting. Pada saat di kampus, ia bingung apa yang harus dilakukan. Bahkan pada saat ia bertemu Xiaoxi, ia pun mengatakan hubungan antara dirinya dan Fang Yu hanya bercandaan saja. Di sana Linlin merasa senang karena Xiaoxi mau mengerti hal tersebut. Setelah itu, ia pun pergi menemui Ruting untuk mengatakan hal yang sebenarnya, yaitu tentang orang yang dicintai Fang Yu tak lain adalah Ruting. Tapi saat mereka membicarakan hal tersebut, nampaknya Ruting sudah tidak peduli dengan hal itu, dan ia malah mengajak Linlin dan Fang Yu untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Pada saat di kelas, Linlin masih belum menyerah. Dengan memandangi wajah Fang Yu, ia ingin membuat Fang Yu kembali percaya diri. Sadar karena wajahnya dipandangi oleh Linlin, Fang Yu pun menoleh ke arah Linlin. Setelah kelas selesai, Linlin memberitahukan Fang Yu untuk hadir di acara ulang tahun Ruting. Melihat penampilan Fang Yu, awalnya Linlin merasa ragu untuk bicara secara langsung di depannya. Tapi tak disangka, tiba-tiba teman Linlin datang dan memperingatkan Fang Yu untuk hadir di pesta itu dengan menggunakan baju yang keren agar tidak membuat malu Linlin. Di malam harinya, Fang Yu malah membeli baju yang sangat banyak. Saat menuju kamarnya, di jalan ia bertemu dengan pengendara motor yang menabrak seorang pejalan kaki. Dan dengan gigihnya, Linlin berusaha menghentikan pengendara motor itu.
Tiba di kantor polisi, keadaan masih terlihat panas karena si pengendara motor itu tidak mau untuk meminta maaf. Namun tak disangka, kali ini Fang Yu bersikap gentleman dan menghadang pria itu untuk melindungi Lin Lin. Hingga konflik di antara mereka pun berakhir ketika orang tua si pengendara itu menjamin anaknya agar bebas dari kantor polisi. Sebelum mereka pergi dari kantor polisi, Lin Lin memberi nasihat pada orang itu. Seolah tak peduli, mereka pun tetap meninggalkan kantor polisi tersebut sambil memandang wajah Lin Lin dan Fang Yu. Karena asrama kampus sudah tutup, Fang Yu pun mengajak Lin Lin untuk tidur di kamarnya. Dan di sana, mereka pun akhirnya mengobrol satu sama lain. Dan di tengah obrolan tersebut, Lin Lin bertanya, kenapa setiap harinya ia membawa ballpoint merah di sakunya itu. Ia bahkan menganggap Fang Yu ini seperti mahasiswa tua yang selalu membawa sebuah ballpoint di kantong sakunya. Mendengar perkataan Lin Lin, Fang Yu pun terlihat sedikit kesal dan langsung pergi meninggalkan Lin Lin. Hari pun berganti, kini Lilin dan Fang Yu terlihat menghadiri sebuah mata kuliah. Namun ia terkejut dan terheran-heran setelah mengetahui jika orang yang mengajar mereka kali ini adalah orang tua dari si pengendara motor yang berselisih dengannya tempo hari. Tak sampai di situ, Lilin pun kembali dibuat terkejut ketika tiba-tiba dosen itu memanggil namanya. Dengan wajah yang sedikit sinis, dosen itu mengatakan bahwa nilai Lin adalah nilai terendah di antara mahasiswa lainnya. Si dosen kemudian mengatakan, apakah Lin ingin pindah jurusan? Kemudian Sin pun berpindah, ketika para mahasiswa peternakan itu kuliah praktek di sebuah kandang kelinci. Di sini, terlihat mahasiswa yang lain mengeluh karena harus mengurus kelinci yang ada di sana. Namun hal itu tak berlaku pada Lin. Ia terlihat sangat menyukai kelinci tersebut dan mengelus-elusnya. Melihat hal itu, para mahasiswa yang lain pun akhirnya meminta Lin untuk merawat kelinci milik mereka. Awalnya, Lin berusaha untuk menolaknya, tapi karena para mahasiswa itu terus memohon, dengan terpaksa Lin menyanggupi untuk mengurus semua kelinci itu. Lin pun lantas memanggil Fang Yu, tapi tak ada balasan dari Fang Yu. Ia pun keluar kandang dan melihat Fang Yu sedang sendirian. Dan ketika Lin memperlihatkan kelinci tersebut, tiba-tiba saja Fang Yu pingsan hingga harus dilarikan ke sebuah ruangan kesehatan. Saat terbangun, secara refleks Fang Yu langsung memeluk Lin. Ternyata, ia pingsan karena teringat kenangan buruknya sewaktu kecil. Pada saat itu, ia memiliki peliharaan seekor ayam dan sangat menyayangi ayam tersebut. Tapi suatu hari, ternyata ibunya malah memasak ayam tersebut dan menjadikannya sup. Oleh sebab itu, ia pun tiba-tiba pingsan karena teringat dengan kenangannya dengan peliharaannya sewaktu dulu. Pada suatu malam, tiba-tiba Fang Yu datang ke tempat kandang kelinci itu untuk menemui Lin. Tapi ia terkejut ketika melihat Lin yang sedang menari dengan tarian yang sangat aneh. Melihat Fang Yu datang, ia pun mengajak Fang Yu keluar kandang agar ia tidak pingsan lagi. Di luar, Lin pun lantas mengajari Fang Yu untuk berdansa karena di pesta ulang tahun rutin nanti bertemakan pesta dansa. Karena gerakan Lin sangat lucu, hal itu membuat Fang Yu langsung tertawa. Tapi suasana tersebut menjadi romantis ketika mereka secara tak sengaja malah saling bertatapan. Hingga pada akhirnya, latihan dansa mereka pun berjalan dengan lancar. Singkat cerita, pesta ulang tahun rutin pun tiba. Di sana, semua orang sangat terpesona dengan penampilan Fang Yu yang berbeda, di mana ia mempermak penampilannya dan menggunakan setelan jas lengkap. Di sana, ia juga tidak memakai kacamata yang dulu membuatnya culun. Dengan penampilannya yang sekarang, semua mata pun tertuju padanya.
Kemudian, ia pun terlihat pergi ke arah Ruting, dan Ruting pun berterima kasih pada Fang Yu karena telah banyak berubah demi dirinya. Melihat hal itu, Lin pun berkata bahwa tugasnya selama ini telah usai. Tapi tak disangka, bukannya mengajak Ruting untuk berdansa, Fang Yu justru malah berkata pada Ruting jika ingin berdansa dengan Lin. Dan segera, ia pun pergi ke arah Lin yang saat itu sedang mabuk. Fang Yu langsung saja meraih tangan Lin dan mengajaknya untuk berdansa. Dalam keadaan mabuk, Lin masih tidak percaya jika Fang Yu malah mengajaknya untuk berdansa, padahal Ruting terlihat lebih cantik dibandingkan dirinya. Tak sampai di situ, di akhir dansa itu, Fang Yu tiba-tiba saja langsung mencium Lin, yang mana hal itu membuat semua orang di sana melihatnya dengan iri, terutama Ruting. Hari pun berganti, di sini, Lin masih terlihat tidak menyadari hal yang telah terjadi di malam itu, hingga temannya tiba-tiba saja menelepon dan menanyakan kenapa ia tidak kembali ke kamarnya. Dan saat itulah, ia teringat kembali dengan ingatannya semalam, dan hal itu membuatnya malu, dan ia pun sadar jika kini dirinya ada di tempat Fang Yu. 桌上有超大分量吃到饱早餐，放心，昨晚什么事都没发生，衣服也洗好了。 Kemudian, tiba-tiba saja Ruting meminta maaf kepada Lin karena Fang Yu menciumnya, karena Fang Yu berniat untuk membuat dirinya marah, karena dulunya ia sangat mencintainya. Bahkan Ruting juga menganggap ciuman Fang Yu pada Lin itu bukan berarti apa-apa. Karena kesal mendengar pernyataan Ruting, Lin pun kemudian pergi untuk menemui Fang Yu. Ia meminta putus pada Fang Yu karena telah menciumnya dalam keadaan mabuk. Dengan kasarnya, ia mengatakan pada Fang Yu bahwa dirinya tidak mencintai Fang Yu. Dan begitu mendengar pernyataan Lin, raut wajah Fang Yu seketika berubah. Namun Fang Yu tetap tak mau untuk mengatakan putus pada Lin. Ia pun kemudian langsung pergi sambil memberikan sebuah laptop milik Lin. Setelah kejadian itu, Lin pun mulai melakukan hal usil pada Fang Yu. Mulai dari membangunkannya di malam hari, menelepon hanya untuk menanyakan telur atau ayam yang pertama kali lahir, hingga menyuruhnya membelikan makanan. Bahkan ia juga memasukkan seekor kelinci ke dalam tas Fang Yu hingga membuat Fang Yu pingsan. Walaupun sedikit terpaksa, tapi kebersamaan Lin dan Fang Yu benar-benar indah. Sampai pada akhirnya, tiba-tiba Ruting datang dan mengganggu kebersamaan mereka. Di sana, Ruting berharap pada Fang Yu jika mereka termasuk dengan Lin bisa menjadi teman yang baik. Dan mulai dari situ, Ruting akhirnya masuk ke dalam kebersamaan Lin dan Fang Yu. Bahkan tanpa sepengetahuan Lin, Ruting malah pergi berduaan dengan Fang Yu, yang mana hal itu sedikit membuat Lin menjadi cemburu. Di malam hari, alarm milik Lin tiba-tiba berbunyi. Ternyata, itu adalah jadwal untuk pergi mengunjungi kelinci-kelinci yang ia rawat di dalam peternakan. Saat ingin melihat kelincinya, ia melihat ada yang aneh, yang ternyata kelinci miliknya dalam keadaan sekarat. Saat tidak ada seorang pun menolongnya, tiba-tiba saja Fang Yu datang. Dan bahkan, Fang Yu melawan rasa traumanya pada hewan untuk menolong kelinci milik Lin. Hingga akhirnya ia berhasil membuat kelinci itu kembali normal. Bahkan dengan polosnya, di sana Lin menyebut Fang Yu sebagai seorang ayah karena telah menolong anaknya yang sedang sakit, yaitu seekor kelinci peliharaannya. Setelah kejadian tersebut, Lin dan Fang Yu pun kembali dekat. Sementara itu, Ruting dan teman-temannya sedang menggosip tentang hubungan Ruting dengan Fang Yu. Di sana, seorang temannya bertanya tentang keseriusannya pada Fang Yu. Namun Ruting berkata jika itu hanyalah sebuah hiburan baginya. Ia menganggap selama ini hubungannya antara Fang Yu dan Lin bertujuan untuk memanas-manasi dirinya saja. Tapi sekarang, ia melihat Lin malah sungguh-sungguh jatuh cinta pada Fang Yu. Dan ia juga mengatakan bahwa selama ini Ruting sama sekali tidak mencintai Fang Yu. Ia hanya tak mau kehilangan saja. Hingga kemudian, pintu kamar mandi pun terbuka. Dan ternyata Lin ada di dalam dan mendengar semua ucapan mereka. Ia pun langsung melabrak Ruting dan pergi meninggalkan mereka.
Di malam harinya, Linlin hanya bisa merenung karena selama ini ia telah menyakiti hati Fang Yu. Di hari berikutnya, pada saat di dalam kelas, penelitian dengan menggunakan kelinci telah berakhir. Karena hal itulah, sang dosen menyuruh seluruh mahasiswa untuk menidurkan selamanya kelinci-kelinci tersebut dengan sebuah cairan yang telah disiapkan. Mendengar hal itu, tentu saja Linlin dan Fang Yu sangat terkejut. Di sana, Linlin dengan lantang menolak untuk menidurkan selamanya kelinci yang telah ia rawat. Dan karena menolak, sang dosen pun mengancam jika Linlin melakukan hal itu maka ia tak akan lulus dari mata kuliahnya. Walaupun telah diancam, namun Linlin tetap bersikeras dengan pendiriannya. Kemudian si dosen memberikan tawaran lagi, jika di dalam ruang kelas itu ada yang mendukung Linlin untuk tetap membiarkan hidup kelinci-kelinci itu, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Namun cukup lama tak ada satupun orang yang mau angkat tangan. Hingga akhirnya, hanya Ruting yang mau untuk ikut membantu Linlin. Namun di situ Ruting memiliki sebuah syarat, yaitu Linlin harus menjauhi Fang Yu. Mendengar hal itu, Linlin langsung marah dan menolak ajakan kerjasama dari Ruting. Ia tak peduli apakah nanti ia akan lulus atau tidak karena hal ini. Ia pun kemudian pergi ke peternakan kelinci itu. Di sana, Linlin kembali mengingat kenangannya bersama dengan kelinci-kelinci itu dan bahkan juga bersama dengan Fang Yu. Hingga akhirnya, Linlin memutuskan untuk membawa kabur semua kelinci yang ada di peternakan. Para mahasiswa yang lain sebenarnya juga sedih harus menghabisi kelinci yang selama ini mereka rawat, tapi mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, sang dosen beserta Fang Yu melihat apa yang Linlin lakukan pada saat di peternakan. Di sana, Fang Yu pun akhirnya juga ikut untuk membela Linlin. Hingga akhirnya, Fang Yu pergi untuk mencari Linlin. Saat tiba di lokasi, Fang Yu pun melihat mobil milik Linlin. Namun setelah dilihat ke dalam ternyata tak ada siapapun di sana, termasuk dengan kelinci-kelinci itu. Setelah sedikit mencari, akhirnya Fang Yu bertemu dengan Linlin di pinggir pantai. Di sana, ia melihat Linlin yang berjalan seolah ingin menenggelamkan dirinya ke tengah laut. Fang Yu yang melihat hal itu pun langsung berlari dan membawanya ke tepian. Tapi di sini, ternyata Fang Yu salah sangka. Ternyata, Linlin hanya ingin mengambil sepatu miliknya yang hanyut. Di sana, Linlin juga marah mengapa selama ini Fang Yu selalu peduli dengan dirinya dan mengatakan bahwa dirinya adalah pacarnya sampai pada akhirnya menggunakannya sebagai tameng untuk mencintai Ruting. Kemudian, Fang Yu pun membalas perkataan Linlin. Ia pun akhirnya mengatakan dengan lantang bahwa sebenarnya dirinya benar-benar mencintai Linlin. Bahkan di saat ia bertemu dengan Ruting, ia menolak cintanya karena telah mencintai seorang wanita yang tak lain adalah Linlin. Ia pun mengeluarkan kembali pulpen merah yang selalu ia bawa, yang mana hal itu membuat Linlin akhirnya mengingat kenangannya sewaktu dulu. Ternyata, selama ini Fang Yu mencintai Linlin sejak dari kecil. Ia masih mengingat saat kecil, Linlin datang ketika ia sedang dijahili oleh anak-anak yang lain, dan ketika itu ia diberi permen olehnya. Bahkan, agar bisa bertemu dengan Linlin terus, ia pun memutuskan membeli pensil setiap hari di toko milik Linlin. Sampai pada akhirnya, ia diberi sebuah pulpen merah yang ia bawa hingga sekarang. Pada saat remaja, ia dan Linlin sempat tidak saling berhubungan. Namun, Fang Yu tetap memperhatikan Linlin. Ia terus membuat Linlin agar mau untuk belajar di malam hari. Ia juga tahu ketika Linlin mengumpat mengenai dirinya. Ia juga sangat senang ketika tiba-tiba mendapatkan sebuah apel dari Linlin. Akhirnya, Fang Yu membuat ide gila untuk membuat Linlin satu kuliah dengannya. Dan ia pun memutuskan untuk terus belajar, agar Linlin pun juga ikut belajar karena disuruh ibunya. Dan ternyata, ia memaksa seorang guru agar ia bisa masuk jurusan peternakan dan agar bisa satu kampus dengan Linlin. Linlin juga mengingat kenangannya saat kuliah bersama dengan Fang Yu. Mulai dari Fang Yu yang membela dirinya pada saat di kantor polisi, saat Fang Yu cemburu pada senior di kampus, saat Fang Yu mencium dirinya ketika di pesta, sampai ketika Fang Yu mengalahkan traumanya untuk menolong kelinci miliknya. Sampai pada akhirnya, Linlin sadar bahwa sebenarnya Fang Yu benar-benar mencintainya.
Di akhir film, scene memperlihatkan Linlin yang sedang disidang oleh pihak kampus. Di sana, sebenarnya Linlin mendapatkan hukuman dan terancam akan dikeluarkan dari kampus. Tapi semua teman-temannya ternyata sangat peduli dan kompak untuk membela Linlin. Hingga akhirnya, pihak kampus pun mulai mengerti dan memutuskan untuk memberi kesempatan kembali pada Linlin. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.